Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Saat ini kita bertemu di mata kuliah metodologi penelitian untuk fokus materi yang akan kita bahas di sini tentang uji validitas instrumen. Nah, seperti apa uji validitas instrumen yang akan kita bahas? Coba kita lihat apa saja sih yang harus teman-teman kuasai berkaitan dengan uji validitas instrumen ini. Yang pertama, teman-teman harus tahu bagaimana sih konsep untuk validitas instrumen ini. Yang kedua, teman-teman harus tahu sebenarnya di uji validitas instrumen itu ada berbagai macam atau jenisnya itu apa saja. Terus yang ketiga, bagaimana cara untuk pengujiannya. Nah, yang pertama di sini kita membahas tentang konsep dari validitas itu sendiri. Ada 4 tokoh atau 4 ahli yang sudah mengemukakan tentang validity atau instrumen, atau dalam artian di situ uji validitas instrumennya. Yang pertama itu dari Field, bahwasanya dia mengatakan untuk validitas instrumen itu mengukur apa yang hendak diukur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk penelitian-penelitian sosial itu tentu instrumen itu sangat penting. Karena kenapa? Di sini instrumen sebagai alat untuk mengumpulkan data yang nantinya akan dianalisis, baik itu secara manual atau menggunakan SPSS, dan itu harus valid. Kalau kita bisa berbicara bahwasanya validitas itu ketepatan dalam pengukuran. Apa yang diukur dan apa yang hendak diukur, dan disitulah instrumen tadi itu harus valid, harus tepat. Kalau kita berbicara tentang ilmu sains, itu banyak banget alat ukur yang sudah pasti dan sudah valid, tapi untuk ilmu sosial itu perlu diuji. Untuk apa? Menurut adanya Widiarso itu menyatakan bahwasanya instrumen itu harus memiliki kualitas yang baik. Agar apa? Agar mampu mengambil data yang sesungguhnya, data yang real. Dalam artian di situ data yang diambil itu benar-benar mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah. Nah, Ashwar juga di sini menyatakan bahwa untuk ketepatan dan kecermatan suatu instrumen itu harus bisa sesuai dengan fungsi dari instrumen tadi itu. Kalau instrumen tadi itu untuk mengukur motivasi belajar, berarti instrumen tadi itu harus terukur agar mampu mengambil data motivasi, bukan data untuk variabel yang lain. Cohen sama Sweat itu mengatakan bahwa tes yang baik itu tes yang valid. Nah, seperti apa tes yang valid? Dan itulah bahwasanya di sini perlu adanya uji validitas instrumen. Nah, ada beberapa jenis berkaitan dengan validitas di sini. Yang pertama di situ ada validitas isi atau logis atau teoritikal. Yang kedua di situ ada validitas empiris, yang mana validitas ini, pengujian validitas ini dilakukan di lapangan, treatment di lapangan, pelaksanaan di lapangan. Ini uji validitas empiris. Ada internal sama eksternal. Seperti apa gambarannya, kita coba lihat di sini. Ada suatu gambaran di sini, salah satu produk yang Bapak lakukan hasil dari penelitian pengembangan. Di situ ada suatu modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini harus melewati uji validitas agar bisa menghasilkan atau mampu mengambil data hasil belajar yang benar-benar real dari pengembangan suatu produk ini. Nah, validitas isi itu dilakukan oleh orang yang pakar. Menurut Mardapi tahun 2008 bahwasanya seluruh materi atau cakupan materi yang berisi
baik itu implementasi konteks dalam artian substansi maupun implementasi berkaitan dengan pembelajarannya yang terkait dalam substansi materi modul di sini. Nah, validitas isi ini dilakukan secara teoritikal yang dilakukan oleh para pakar atau para ahli. Bisa contohnya di situ ada ahli materi yang menganalisis atau memberikan penilaian terhadap konten materi, untuk analisis untuk ahli media yang berkaitan dengan bagaimana sih peran modul ini atau peran media ini bisa memberikan sumber informasi yang mampu diterima oleh peserta didik atau siswa. Terus yang ketiga itu bisa dilihat daripada validitas untuk ahli bahasa, bagaimana tatanan bahasa ini apakah mampu dicerna oleh karakteristik siswa yang sesuai dengan jenjangnya, yang sesuai dengan umurnya. Nah, para pakar inilah yang akan menganalisis secara keilmuan dari teoritikal yang mereka miliki agar modul ini, agar instrumen ini bisa mengambil data real atau data yang benar-benar nyata di lapangan di situ. Selanjutnya yang ketiga di sini ada validitas empiris. Ada suatu ilustrasi gambar di sini yang terlihat bahwasanya validitas empiris ini salah satu uji validitas instrumen yang dilakukan di lapangan. Dalam artian seperti ini, bahwasanya kita memiliki suatu produk setelah kita melewati satu tahap uji oleh pakar, produk tadi itu harus diuji lagi, instrumen tadi itu harus diuji lagi. Kalau kita berbicara tentang penelitian regresi, penelitian asosiasi, terus penelitian R&D, metode dan jenis penelitian itu akan menentukan instrumen apa yang digunakan dan instrumen itu yang harus kita uji agar kualitas daripada instrumen tadi itu mampu mengambil data yang benar-benar nyata. Nah, validitas empiris ini salah satu uji validitas untuk mendukung hasil uji ahli. Karena uji validitas empiris ini dilakukan di lapangan. Mardapi itu menyatakan bahwasanya validitas ini itu sejauh mana tes mampu mengukur suatu konsep teori yang berdasarkan pada penyusunan tes yang dibutuhkan melalui suatu struktur internal. Maksudnya seperti apa? Bahwasanya dari instrumen tadi itu harus diuji cobakan terlebih dahulu. Kemana? Ke sampel. Tapi dalam artian di sini karena ini baru uji coba instrumen, maka di luar daripada sampel. Sehingga instrumen tadi itu mampu mengambil data yang bagus, data yang baik, bukan data yang di luar daripada variabel kita. Yang ketiga, validitas eksternal. Apa itu validitas eksternal? Di mana instrumen yang sudah kita buat, dalam artian di situ kita ujikan, kita bandingkan dengan instrumen yang lain yang seirama, yang relevan dengan variabel kita, yang relevan dengan instrumen kita, yang relevan dengan cangkupan kita. Jadi jangan sampai kita membandingkan instrumen motivasi belajar dengan instrumen di situ disiplin belajar. Jelas dua konteks variabel yang berbeda. Berarti kalau kita menguji suatu instrumen tentang motivasi, berarti kita harus cari instrumen yang relevan, yang sesuai dengan motivasi itu sendiri. Itu validitas eksternal. Nah, di dalam pembuktian, dalam artian bagaimana sih cara kita membuktikan bahwasanya validitas tadi itu benar-benar valid atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di layar bahwasanya untuk validitas isi secara teoritikal itu kita bisa menggunakan content validity index. Apa itu? Dalam artian kita hanya mengambil proporsional dari angka-angka yang memiliki nilai yang tinggi, bukan angka yang menurut pendapat para ahli itu kurang untuk dilakukan, dalam artian ditunjukkan. Dalam artian skala 1, 2, 3, 4, 3 dan 4 itu nilai bagus dan sangat bagus, itu yang diambil. 1 dan 2 itu nggak diambil karena secara teoritikal itu nggak layak untuk dalam artian digunakan. Selanjutnya untuk validitas internal, dalam artian di sini ada banyak uji validity sesuai dengan jenis datanya, sesuai dengan jenis instrumennya, sesuai dengan metodologi penelitiannya. Di sini ada percent product moment, ada kolerasi biserial, ada kolerasi point biserial. Nah, tergantung bagaimana sih data yang akan kita analisis.
data tadi itu akan menentukan teknik apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk pembuktian dalam uji validitas ini ada dua cara. Cara yang pertama itu menggunakan manual, yaitu kita menggunakan rumus matematis. Cara yang kedua kita menggunakan IBM SPSS. Nah, sekarang tergantung teman-teman apakah mudah atau memahami lewat manual atau SPSS, dan itu tergantung bagaimana teman-teman memudahkan dalam pelaksanaan proses penelitian. Nah, bagaimana untuk prosesnya itu seperti untuk manual sama IBM, di modul itu sudah lengkap berkaitan dengan bagaimana langkah-langkahnya, sehingga teman-teman bisa mampu mengembangkan secara mendalam bagaimana sih pelaksanaan uji untuk validitas tadi itu, baik secara manual atau SPSS. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan berkenaan dengan bagaimana uji validitas instrumen. Silahkan dikembangkan, silahkan belajar. Semoga dengan adanya pengantar ini akan memberikan cangkupan atau wawasan baru buat teman-teman, membuka pikiran buat teman-teman untuk bisa mengembangkan diri lebih baik melalui berbagai macam sumber referensi, salah satunya modul yang sudah ada di online learning. Terima kasih untuk hari ini Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.